Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau satukan hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita beraktivitas, ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini saya mengajak setiap kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati kami mau bawa setiap pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang pegang kuat setiap tangan kami. Tuhan yang pegang setiap kehidupan kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Biar malam hari ini kami naikkan pujian kami Tuhan. Pegang setiap hidup kami. Engkau yang pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penuhi setiap hati kami malam hari dengan kasih-Mu. Tuhan yang jamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Katakan, ku tak dapat hidup di luar kasih. Panggil Dia Bapa. Tuhan, kami menggantungkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu. Sebab itu kami berkata Tuhan, di atas setiap perkara kami nyatakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar. Kami hanya bersandar penuh di dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau tinggalkan aku Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang setiap tangan kami Tuhan. Melewati setiap perkara, lepas perkara atas hidup kami. Tuhan pegang setiap tangan kami Tuhan. Engkau yang jadi kekuatan kami, yang kami andalkan. Hanya Kau, amin. Engkau alasan selama ku hidup. Mari dengan iman sama-sama nyatakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau selamaku. Dengan sungguh kami nyatakan Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Kami tidak dapat hidup di luar daripada kasih-Mu Tuhan. Kalau itu kami panggil nama-Mu, Yesus Tuhan.
Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati saat ini, yang kami percaya bahwa Engkau selalu ada menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, sekali lagi bersama mari naikkan pujian, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan ambil tinggalkan aku, Engkau alasan kami selama kami hidup, selama kami ada. Sekali lagi bersama Yesus pegang erat tanganku. Amin Tuhan. Tak dapat di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan Engkau alasan sama ku hidup. Haleluya. Ku bersyukur. Biar hati kami terus tetap menyembah Engkau ya Tuhan, dalam setiap kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan, kami gak mau jauh dari-Mu ya Tuhan. Kami mendekat kepadamu Tuhan, biar Kau memimpin, tuntun langkah kami ya Bapa. Kau berjalan bersama kami Tuhan, kami mengikut setiap jalan-Mu ya Bapa. Oh Yesus, biar mata kami terus memandang ya Tuhan setiap jalan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan atas setiap kami. Mari umat Tuhan, mari percaya, mari bangun iman kita saat ini. Malam hari ini biar perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu boleh ada. Biar Kau boleh dilawat sama Tuhan malam ini. Yes. Biar Kau melawat setiap kami ya Tuhan umat-Mu, dimanapun kami berada. Biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup, mari sama-sama datang pada Tuhan. Yes. Hatiku tetap menyembah, mari sembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Oh selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, mari dengan iman kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap
hatiku tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari lebih lagi, selama ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, biar kami boleh hidup bagimu ya Tuhan. Hati kami tetap menyembah Engkau Allah kami. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih. Yes, kami mau dekat dengan Engkau. Selama aku hidup, kami mau hidup bagimu. Oh Yesus, mata kami memandang-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, mari dengan kesungguhan hati sama-sama. Yes. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Kau ada di dalam hidup kami. Kau ada di dalam setiap langkah kami.
Engkau ada di dalam perjalanan iman kami, Yesus Tuhan. Oh, sebab itu ya Tuhan, kami mau mengakui di dalam kehidupan kami bahwa sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus selamanya Engkau Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama nyatakan pengakuan. Yesus selamanya Yesus, harapan benar ya Tuhan akan hilang, karena kasih-Nya kami ada ya Tuhan, karena anugerah-Mu ku cinta kami sangat mencintai Engkau sekali Yesus. Ini pengakuan iman kami kepadamu ya Tuhan. Ini pernyataan iman kami bahwa sekali Yesus karena kasih-Nya selamanya Yesus di dalam hidup kami, dan kami bersyukur ya Tuhan. Oh, sekali Yesus tetap Yesus, selamanya ya Tuhan. Harapanku tak akan, karena pengharapan kami berasal dari Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lebih lagi saudara, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus selamanya ya Tuhan. Harapan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Nya sekarang kami ada, keluarga kami ada, semua karena anugerah-Mu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami tidak akan menggantikan kepercayaan kami dengan apapun ya Tuhan, karena kasih-Nya sekarang kuat. Tetapi sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya-lamanya. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu. Dan seluruh iman kami hanya berpaut kepada Engkau ya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami gak pernah hilang. Harapanku tak akan hilang. Karena Engkau sumber pengharapan kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh ada di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Firman Tuhan memberikan kami kekuatan, memberi petunjuk agar hidup kami boleh senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Baik saudara, puji Tuhan ya, kita biar terus ada di Mesbah Doa, terus mencari Tuhan dan terus mau mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baik, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Shalom Ibu Debbie ya, saya mau bersaksi di mana kekuatan Tuhan itu sungguh ajaib dan ini sangat luar biasa bagi saya. Saya ingin membagikan kesaksian bagaimana kekuatan doa yang ya meskipun sederhana tapi dijawab oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu suami saya ketelan tulang ikan dan nyangkut di tenggorokan. Ya, dan itu menyebabkan suami saya merasa kesakitan kalau makan. Akhirnya kami membawanya ke dokter dan berharap agar dokter dapat menarik tulang itu keluar dari tenggorokan. Dan alhasil bukannya keluar, justru malah tulangnya semakin masuk ke dalam ya dan nyangkut di tenggorokan. Sehingga membuat suami saya semakin terganggu, bahkan sakit ketika menelan makanan. Kami akhirnya membawanya ke dokter praktek dan dokter itu melakukan pemeriksaan posisi tulang. Dokter bilang ya ini tidak bisa ya untuk diambil karena ya kata dokter kalau kita mengangkat tulang itu takutnya malah beresiko pada keselamatan pasien. Jadi suami saya dianjurkan untuk ke rumah sakit yang lebih besar dan akan dibius karena kata dokter kalau tidak dibius itu bisa berbahaya. Kami justru menjadi takut untuk kembali ke dokter karena kami ini awam dengan masalah kedokteran. Yang saya lakukan akhirnya ya kami putuskan untuk berdoa saja, memohon kepada Tuhan agar Tuhan turut bekerja ya menjamah tenggorokan suami saya sehingga tulang itu bisa keluar dengan mujizat Tuhan. Karena sudah berbagai macam cara kami lakukan tapi alhasil ya hasilnya adalah nihil. Setiap malam saya menumpangkan tangan di leher suami saya dan mendoakan agar mujizat Tuhan boleh terjadi buat suami saya. Setiap saya berdoa, saya selalu memohon pertolongan Tuhan. Akhirnya satu saat Tuhan menjawab doa-doa kami ya. Doa saya dan suami saya ya, tiba-tiba mujizat terjadi, tulang itu hilang dari leher suami saya. Entah karena tertelan atau entah apa, yang jelas tulangnya itu hilang dari leher suami saya, tenggorokannya, dan dia tidak merasa sakit lagi. Ya, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang ajaib ya. Juga terima kasih buat Ibu Debbie ya, terima kasih sudah membacakan kesaksian saya karena ini juga merupakan satu nasar saya kepada Tuhan bahwa saya akan bersaksi di Mesbah Doa kalau doa ini dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, dan Tuhan menjawab. Wow, luar biasa saudara ya. Persoalannya kelihatannya sepele sih, hanya tulang yang nyangkut di leher, tapi itu juga sangat mengganggu. Ya bahkan dokter pun tidak berani mengeluarkan karena ya takut itu beresiko ya. Jadi harus dibius lah inilah dan itulah, akhirnya Bapak dan Ibu memilih untuk hanya berdoa. Memohon campur tangan Tuhan dan puji Tuhan. Tuhan menjamah hingga tulang itu hilang dari leher ya. Itulah mujizat Tuhan yang tidak pernah ya kita bisa duga dengan akal pikiran kita.
Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca 1 Tawarik 18. Bagaimana kemenangan-kemenangan Daud, Tuhan memberi dia kemenangan demi kemenangan. Karena Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. 1 Tawarik 19 sekarang kita lanjutkan. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Nahas raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatannya kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon, kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan untuk menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Jadi saudara, negeri Amon itu adalah negeri yang menjadi batas antara ya Israel di timur, ya di wilayah timur. Itu adalah Amon. Bangsa Amon ini memiliki ya sejarah yang kotor ya, dan leluhurnya itu ya pendiri Ben-Ami, dikandung melalui hubungan inses antara Lot dan anak perempuannya. Jadi ya negeri Amon ini, ingat ya saudara, Lot pernah menghamili anak perempuannya dan jadilah itu nenek moyang dari Bani Amon ya. Dan orang-orang Amon yang adalah musuh dari orang Israel, mereka mencapai kekuatan terbesar mereka pada zaman hakim-hakim. Dan Daud adalah pemimpin militer pertama Israel yang menghancurkan mereka setelah selanjutnya selama bertahun-tahun tidak lagi mampu untuk mendatangkan masalah. Dikatakan di sana ketika rajanya Nahas mati digantikan oleh anaknya Hanun. Lalu Daud mengirim ya tanda turut berduka cita ketika Nahas mati. Namun anak Nahas yaitu Hanun, dia salah menduga, bahkan para tua-tua di negeri itu ya malah mencurigai maksud Daud mengirim ucapan ya bela sungkawa itu. Mereka berpikir wah ini Daud pasti pura-pura karena dia mengirim orang-orangnya ke sini pasti untuk mengintai negeri kita. Daud pasti punya maksud jahat ya. Pasti Daud ingin menguasai negeri ini. Jadi mereka terlalu curiga yang kemudian mendatangkan malapetaka atas diri mereka sendiri. Karena berbagai pengalaman masa lampau ya, akhirnya Hanun menjadi curiga terhadap Daud saudara. Sehingga dia mempertanyakan maksud kedatangan Daud atau motifnya Daud. Saudara, meskipun ya kita mungkin punya pengalaman, tapi jangan terlalu mudah untuk mencurigai atau menghakimi. Ya, sebegitu juga dengan halnya ya ibu-ibu seringkali mencurigai berlebihan kepada suaminya. Suaminya nggak ngapa-ngapa dicurigai terus, ya itu juga nggak baik. Demikian juga suami mencurigai istri. Ya, mari kita buang semua perasaan-perasaan curiga itu. Karena itu sama dengan orang khawatir atau takut ya. Hanun pada waktu itu yang menggantikan ayahnya, dia curiga dengan kedatangan Daud yang Daud mengirim pegawai-pegawainya untuk menyatakan bela sungkawa turut berduka cita. Malah ya dicurigai ingin menguasai negeri mereka. Lalu kita lihat ayat yang keempat, lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka.
Kemudian mereka dilepasnya, ya disuruh pulang mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukanlah kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Saudara, kenapa hal itu menjadi hal yang sangat memalukan, saudara? Karena pada zaman itu, orang laki-laki di Israel itu selalu memakai jenggot. Ya, itu merupakan satu kehormatan, ya, satu tanda kedewasaan bagi laki-laki di sana. Ya, dan dipaksa bercukur itu adalah hal yang cukup memalukan. Dan kita lihat di situ dikatakan bahwa Hanun ini memang ya sangat luar biasa. Dia curigaannya sampai dia melakukan hal itu. Jadi pegawai-pegawainya Daud ditangkap, disuruh cukur mereka, ya, dipotong janggutnya dan bahkan pakaian mereka itu dipotong dari daerah tengah sampai ke pangkal paha. Itu kan sama dengan mempermalukan orang, saudara. Bajunya disobek, janggutnya dicukur, itu benar-benar sangat memalukan. Lalu ketika orang mengatakan itu kepada Daud, Daud berkata, ya kalian tinggal dulu di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, baru bisa datang lagi. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari arah Mesopotamia, dari Aram Maaka dan dari Aram Soba. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang juga berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja ikut datang dan tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon. Saudara, kita lihat ya, hanya dari sebuah kecurigaan, ya, bahwa Hanun curiga Daud itu datang dengan maksud jahat sehingga bisa terjadi pertempuran loh. Memang perasaan curiga itu sangat ya menghancurkan, ya. Yang tadinya rumah tangga baik-baik karena terus saling mencurigai. Ya biasanya orang itu kalau suka curiga-curiga itu dia belum beres dengan dirinya sendiri. Ya, kita harus juga punya hati yang kuat supaya kita tidak mudah mencurigai orang. Lihat saudara, malapetaka apa yang terjadi gara-gara kecurigaan Hanun yang tidak beralasan terhadap Daud. Akhirnya mereka saling serang, dikatakan di sana ya, Bani Amon menyerang. Dan akhirnya saudara, Yoab maju membentuk satu ya barisan. Kita lihat di sini Hanun itu bukannya mengakui kesalahannya atau meminta maaf kepada Daud, ya malah sebaliknya ya dikatakan Hanun menghabiskan sejumlah besar uang untuk menutupi kesalahannya. Usahanya untuk menutupi kesalahannya sangat merugikan. Seringkali ya itulah yang terjadi saudara juga ketika kita ini menutupi kesalahan malah ya jadi semakin hancur. Daripada menambah kesalahan, lebih baik mengusahakan ya perdamaian. Dan di sini dikatakan ya bahwa akhirnya dia membuat satu pasukan, menghabiskan banyak uang hanya untuk ya menyiapkan peperangan ya, dan akhirnya tentulah Israel menjadi terancam dengan serangan itu dan akhirnya mengatur pasukan untuk maju melawan ya Bani Amon ini.
Ayat 12, lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Ya, kita lihat di sini saudara, ya. Jadi dia itu, Hanun itu membuat kesalahan besar. Dia mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda itu dari Aram. Dia meminta pertolongan ya dari Aram untuk menolong dirinya sehingga mereka sama-sama menyerbu ya orang Israel. Dan akhirnya saudara Yoab berhadapan dengan Bani Amon, dikatakan Yoab itu mengambil barisan di depan dan dari belakang akhirnya dia pilih sebagian orang Israel untuk berhadapan langsung dengan orang Aram. Selebihnya adiknya Abisai berhadapan langsung dengan Bani Amon. Jadi 2 arah diserang Israel ini. Dari depan dan dari belakang, orang Aram dan Bani Amon. Karena ya Hanun Bani Amon meminta pertolongan sekalipun dia harus membayar dengan emas ya. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram lebih kuat daripadaku, kamu harus menolong. Tetapi jika Bani Amon lebih kuat daripadamu, maka aku yang akan menolong engkau. Ya, ayat 13, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang-orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ya, kita lihat saudara, Yoab berusaha untuk menguatkan hati dan juga menguatkan bangsa mereka. Ada satu kata yang luar biasa di situ yang Yoab berkata, ya kita harus ya menguatkan. Bisa dikatakan Yoab berkata kepada Abisai dan kepada semua orang Israel, ya dia bilang di sana, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Saudara, penting bagi kita satu bangsa untuk menguatkan hati ya. Nanti beberapa waktu lagi ke depan kita akan melangsungkan pesta demokrasi. Kalau namanya pesta itu berarti kita ini bersuka cita. Jangan ada pertikaian, permusuhan, beda pemimpin, beda pilihan pilpres, sudah berantem isinya di sosial media. Sampai sesama orang Kristen saling mengata-ngatai hanya karena beda pilihan presiden. Nggak usah sampai berantem saudara, siapapun presidennya kita juga tetap kerja, kita juga tetap berusaha. Jadi nggak usah pakai daging ya, memilih ini sampai harus berantem antara keluarga. Hormati semua pilihan masing-masing karena semua calon presiden ini adalah anak bangsa. Kita doakan semua yang terbaik, kita tidak perlu bertengkar, tidak perlu berantem ikut-ikutan. Ya biar yang berpolitik, kita sesama ini cuma hanya mendukung. Ya gunakan hak pilih saudara untuk memilih pemimpin yang untuk 5 tahun ke depan. Tapi tidak usah berantem. Seperti Yoab berkata kita harus menguatkan bangsa ini demi untuk bangsa ini. Jangan mau dipecah belah ya. Dan dikatakan di sana lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia itu maju ya. Menghadapi orang Aram itu untuk berperang dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang-orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pula lari dari hadapan Abisai adik Yoab dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadeser. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel ya di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka dan diaturnya
barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisan berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak panglima tentara itu dibunuhnya. Tetapi dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Akhirnya orang Aram yang gak ada hubungannya, gara-gara diajak Bani Amon berperang, malah mereka juga kena batunya, kena getahnya. Jangan suka ajak-ajak orang ya saudara untuk berperang, untuk membenci orang. Ya, dan kita lihat di sana akhirnya kekalahan hanya gara-gara terjadi apa? Curiga. Ya cuma gara-gara curiga, Daud kirim utusan bela sungkawa, bapaknya mati, malah dicurigai mau merebut negaranya, sehingga peperangan terjadi, tidak dapat dielakkan pertumpahan darah, sehingga akhirnya mereka ditaklukkan oleh Israel. Baik, mari kita mau lanjutkan ya, besok kita tutup mata, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan, bahwa kecurigaan yang tidak beralasan dapat membawa malapetaka. Karena itu ajar kami sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai ibu, biarlah kami tidak curiga. Demikian juga dengan ya suami, kami juga tidak mencurigai istri, kami tidak mencurigai siapapun. Tapi biarlah kami hanya berserah dan percaya kepada rencana Tuhan yang ajaib. Tuhan juga memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, pemulihan rumah tangga, keluarga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pulihkan setiap suami, pulihkan setiap istri, orang tua, anak-anak, dipulihkan Tuhan. Juga kami berdoa buat yang sakit, mari saudara letakkan tanganmu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami percaya itu. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi buat Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan dan wakilnya, dia sudah bekerja bagi bangsa dan rakyat ini. Semua apa yang sudah dilakukan bagi bangsa dan rakyat di negeri ini, biarlah Tuhan yang membalaskan, biarlah keamanan tercipta atas Indonesia. Menjelang pemilihan umum presiden nanti Tuhan, Engkau juga turut memilih. Tuhan yang memilih yang terbaik bagi bangsa ini, kami percaya seorang pemimpin yang sudah Tuhan tunjuk bagi bangsa kami Indonesia, untuk Indonesia lebih maju ke depannya. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah terjadi, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi atas hidup setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.